Kalau saya dulu waktu kecil saya mimpinya memang jadi pengusaha sukses. Kenapa? Karena memang keluarga saya ini keluarga pengusaha. Gitu. Kakek saya, almarhum kakek saya itu asli Gorontalo, lahir besar di Gorontalo, ya, di daerah Tapa sana, merantau ke Jakarta, bisa menjadi pengusaha sukses, punya pabrik yang namanya Panasonic. Itu kakek saya. Jadi kakek saya itu yang punya Panasonic di Indonesia. Kakek saya, bukan saya, kakek. Gitu. Ya. Nah, karena saya lahir di keluarga pengusaha, jadi akhirnya dari kecil saya selalu punya mimpi ingin menjadi seorang pengusaha besar. Bahkan mimpi saya harus lebih besar dibanding kakek saya. Kalau kakek saya punya Panasonic, punya karyawan lebih dari 10.000 orang, saya harus bisa lebih besar dari itu. Itu mimpi saya, cita-cita saya. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Nama saya Ramadatau, asli Gorontalo. Ya. Ayah saya Pam Datau, Sutomo Datau, almarhum, lahir di Gorontalo ayah saya. Terus ibu saya Pam Gobel, udah meninggal juga almarhumah. Jadi, tapi saya lahir di Jakarta, dibesarkan di Jakarta. Saya SMA di Singapura. Jadi SD, TK sampai SMP di Jakarta. SMA saya belajar ke Singapura, terus kuliah saya ke Australia, di Sydney tepatnya. Saat ini jangan melihat Garda Nasdemnya ya. Ya. Saya lebih ingin dikenal sebagai pengusaha. Jadi saya ini pengusaha, saya aktif di HIPMI. Tahu HIPMI nggak? Yang tahu HIPMI siapa? Siapa yang tahu HIPMI? Coba tunjuk tangan, nggak apa-apa, jangan takut salah. HIPMI. Nggak tahu HIPMI? Nah, HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar ya? Oh. Nah, jadi HIPMI itu organisasi kepengusahaan. Jadi isinya itu semua pengusaha-pengusaha, tapi muda-muda semuanya. Batas umurnya itu 41 tahun. Jadi kalau udah di atas 41 tahun, itu udah nggak bisa lagi masuk HIPMI. Nah, HIPMI itu banyak senior-senior yang sukses. Erick Thohir tahu? Tahu ya? Tahu nggak Erick Thohir? Menteri BUMN, nah dia HIPMI. Mas Sandi Uno tahu? Sandiaga Uno? Tahu? Nah, dia juga HIPMI. Terus Bahlil Lahadalia tahu? Menteri Investasi, BKPM, itu juga HIPMI. Terus ada Menteri Perdagangan, itu HIPMI. Jadi banyak lulusan organisasi HIPMI menjadi pemimpin-pemimpin negara dan juga pengusaha-pengusaha sukses. Itu makanya waktu saya masih muda, waktu itu umur 27, selesai saya kuliah, saya pulang Jakarta, saya masuk HIPMI waktu itu. Karena saya melihat waktu itu banyak tokoh-tokoh pengusaha muda yang sukses ada di HIPMI. Jadi saya pingin seperti mereka juga, makanya saya masuk HIPMI. Gitu. Jadi kalau dari nanti kan rata-rata umur berapa? Umur 14, 15 ya? SMP, SMA ya? Ini 17. Oh, iya kan artinya masih sekolah ya. SMP, SMA, ada yang mungkin mulai kuliah ya. HIPMI itu ada di 34 provinsi. Ada di seluruh kabupaten kota. Di Gorontalo juga ada HIPMI. Ya. Nah, itu ada direncanakan masuk HIPMI. Karena kenapa? Karena dengan masuk organisasi HIPMI untuk yang ingin jadi pengusaha, kita bisa nambah teman, nambah networking. Gitu. Adik-adik ke depan kalau mau menjadi pemimpin harus bisa berani untuk berbicara. Gitu. Jadi apapun itu semua pasti baik, ya. Tapi kita mesti punya cita-cita. Ya. Kita itu dalam hidup mesti punya cita-cita, mesti punya mimpi. Ya. Cita-cita itu kan sama kayak mimpi gitu kan. Wah, saya gede mau jadi pengusaha sukses. Saya mau jadi apapun itu, mau jadi masuk Akpol untuk jadi Kapolri, misalnya gitu kan, Kapolda, harus ada. Gitu. Kalau mimpi aja kita nggak bisa,
gimana kita mau sukses? Gitu. Mimpi itu kan gratis, ya kan? Mimpi gratis, nggak ada yang terganggu dengan mimpi kita, ya kan? Kita juga nggak perlu nyusahin orang karena kita punya mimpi, kan gitu. Tapi mesti punya mimpi. Gitu. Jadi mimpi apapun, pingin jadi apapun, itu nggak ada yang salah. Gitu. Nah, tinggal nanti kalau sudah punya mimpi, agar bisa menjadi cita-cita, harus dipikirkan bagaimana saya bisa mencapai mimpi saya itu. Dibuatlah rencana. Gitu. Itu namanya cita-cita. Punya mimpi. Kalau saya dulu waktu kecil saya pingin mimpinya memang jadi pengusaha sukses. Kenapa? Karena memang keluarga saya ini keluarga pengusaha. Gitu. Kakek saya, almarhum kakek saya itu asli Gorontalo, lahir besar di Gorontalo, ya, di daerah Tapa sana, merantau ke Jakarta, bisa menjadi pengusaha sukses, punya pabrik yang namanya Panasonic. Itu kakek saya. Jadi kakek saya itu yang punya Panasonic di Indonesia. Kakek saya, bukan saya, kakek. Gitu. Ya. Nah, karena saya lahir di keluarga pengusaha, jadi akhirnya dari kecil saya selalu punya mimpi ingin menjadi seorang pengusaha besar. Bahkan mimpi saya harus lebih besar dibanding kakek saya. Kalau kakek saya punya Panasonic, punya karyawan lebih dari 10.000 orang, saya harus bisa lebih besar dari itu. Itu mimpi saya, cita-cita saya. Gitu. Nah, setelah itu saya mulai pikirkan gimana caranya. Nah, itu menjadi cita-cita. Buat rencana. Baru pelan-pelan coba dijalanin. Gitu, agar bisa terjadi. Gitu. Jadi saya tentu minta adik-adik mumpung masih muda, punyalah mimpi setinggi-tingginya. Jangan malu sama mimpi kamu. Jangan pernah malu. Karena kenapa? Kalau kita aja malu sama mimpi kita sendiri, gimana orang melihat kita gitu. Mesti bangga dengan cita-citanya. Kalau tadi bilang mau jadi akpol, jangan malu-malu. Mesti tegas, saya mau jadi akpol, masuk akpol. Kenapa? Karena saya mau menjadi Kapolri misalnya, Kapolda, itu bagus. Saya mau jadi pengusaha besar, bagus gitu. Ya, tinggal gimana caranya dijalankan, direalisasikan, gitu. Ya, nah jadi sekedar gambaran, saya bidang saya memang profesi sebagai pengusaha. Ya, tadi saya katakan keluarga saya itu memang pemilik dari Panasonic, tapi saat ini saya lebih banyak fokus kepada usaha saya sendiri. Gitu. Saya tidak mau bergantung 100% kepada keluarga saya. Kenapa? Karena itu saya punya mimpi tadi. Gitu. Ya. Gitu. Jadi saya pengen adik-adik juga harus punya mimpi. Yang ingin menjadi pengusaha harus yakin. Ya, jadi pengusaha itu bagus loh. Kalau mau kaya, ya jadi pengusaha. Nah, gitu. Ya kan? Nggak ada lagi. Hanya jadi pengusaha yang bisa jadi kaya. Jadi politisi nggak bisa kaya. Gitu. Jadi politisi jadi apa? Ya kan? Jadi pejabat gajinya berapa? Ya kan? Kalau ada pejabat tau-taunya banyak duit, gajinya ini kan ketahuan gitu. Ya kan? Kalau mau jadi kaya jadi pengusaha. Nanti kalau udah banyak duit, udah sukses, baru jadi politisi, itu boleh. Gitu. Ya kan? Gitu. Nah, dan sekarang jadi pengusaha jangan dipikir susah. Gitu. Ya. Jadi pengusaha itu sekarang banyak kemudahan-kemudahan. Gitu. Saya mau cerita waktu saya pertama kali coba terjun ke pengusaha ya. Waktu itu tahun 2007. Jadi waktu 2007 saya mulai kerja ya. Saya disuruh sama keluarga saya kerja di perusahaan keluarga di Panasonic. Nah, saya nggak mau. Saya cobalah, tapi saya merasa kok nggak enak ini. Di perusahaan keluarga ini, saya selalu anggap bukan punya saya, ini punya keluarga. Saya bekerja di sini, saya ingin punya usaha sendiri nih. Akhirnya saya keluar, saya coba jalanin sendiri. 2 tahun, saya kanan kiri lontang-lantung nggak pernah dapat bisnis. 2 tahun. 2 tahun saya nggak pernah dapat. Saya coba usaha masukin alat tulis, ATK ke perusahaan, nggak dapat. Saya coba macam-macam saya coba. Nggak pernah dapat. Sampai saya berdoa, saya tanya, kayaknya saya ini nggak ditakdirkan jadi pengusaha. Gitu.
Padahal saya cita-citanya menjadi pengusaha. Tapi kok saya nggak, kayaknya kok susah sekali gitu, nggak pernah dapat gitu. Ya. Nah, cuma waktu saya masuk HIPMI, saya ketemu dengan teman-teman pengusaha yang senior-senior, dijelaskan bahwa jadi pengusaha jangan takut bahwa gagal itu biasa. Ya. Semua pengusaha besar itu pernah gagal katanya. Jadi jangan takut gagal. Kamu belum gagal katanya. Yang gagal itu kalau kamu berhenti berusaha, itu baru gagal. Tapi kalau gagal usaha lagi, terus usaha lagi, itu namanya bukan gagal, itu namanya belum berhasil. Itu akhirnya ya saya coba usaha lagi, dan alhamdulillah akhirnya dapatlah bisnis saya pertama 2010. Jadi saya mulai 2007, dapat bisnis pertama 2010, 3 tahun gitu. Nah, baru mulai saya bisa punya usaha sendiri, saya kembangkan sampai sekarang. Alhamdulillah saya punya beberapa usaha, ya, ada pabrik, terus saya juga ada usaha media, billboard, ya, billboard yang LED itu. Terus saya juga punya usaha F&B, restoran. Saya punya beberapa restoran di Jakarta. Ya, tahun depan saya rencana membuka di Bali juga. Gitu. Terus juga saya punya, sekarang saya juga masuk ke usaha industri alat kesehatan, ya, dan juga klinik kesehatan. Gitu. Terus sekarang saya juga lagi masuk ke usaha digital. Jadi ada beberapa lah gitu. Dan juga yang terakhir, ini mungkin cocok sama adik-adik, saya juga bikin klub basket untuk di IBL Tangerang Hawks gitu. Oke, cocok. Saya lihat bola basketnya banyak kan, tahu gini saya bawa bola basket Hawks nih, nggak dikasih tahu gitu. Jadi karena saya hobinya basket, waktu kecil tuh saya hobi basket, cuman main nggak jago gitu, nggak bisa masuk tim. Jadi cuman hobi-hobi aja dulu, ikut 3-on-3 dulu, karena main 5-on-5 nya nggak bisa, akhirnya 3-on-3. Nah setelah itu udah lama nggak basket, saya punya anak saya hobinya basket, masih SD. Akhirnya udah saya seriusin, saya panggil pelatih biar dia bisa jago kan, bisa lebih jago dari saya. Nah terus akhirnya saya ikut Perbasi, tahu Perbasi kan? Nah ikut Perbasi. Nah waktu 2019 kemarin saya diminta Perbasi untuk jadi manajer tim nasional 3x3 di SEA Games di Manila. Dan alhamdulillah tim yang saya pegang 3x3 Putra itu di 2019 kemarin mendapatkan medali perak. Itu tertinggi di 2019 kemarin. Jadi Perbasi kirim 4 tim untuk SEA Games, 5-on-5 putra, 5-on-5 putri, 3x3 putra, 3x3 putri. Yang dapat perak cuman saya, 3x3 putra. 5-on-5 putra nggak dapat medali, yang putri 5-on-5 dapat perunggu, yang 3x3 putri nggak dapat apa-apa, nggak dapat medali juga gitu. Jadi hanya saya yang dapat, tim saya dapat perak gitu. Ya, nah terus 2019 akhirnya di tahun ini, pertengahan tahun lalu IBL tawarin, ini ada slot untuk klub baru, mau ikut nggak gitu. Akhirnya udah saya sama teman saya, mitra kerja saya, partner saya, kebetulan dia punya klub bola Persita Tangerang, ya Liga 1, ngobrol-ngobrol, bikin yuk klub basket. Ayo deh kita bikin, kita daftar ke IBL. Waktu itu ada 5 tim yang registrasi kan, untuk dipilih 4. Alhamdulillah tim saya salah satu yang terpilih gitu. Jadi doain adik-adik semua, mudah-mudahan tim saya bisa masuk playoff di season depan nih, IBL. Jadi teman-teman basket Gorontalo harus menjadi fans Tangerang Hawks. Gitu. Nanti juga kalau saya habis ini, malam ini saya mau janjian ketemu pengurus Perbasi Gorontalo juga. Saya pengen bikin kompetisi basket di sini. Gitu. Saya bilang Perbasi Gorontalo, ini berikutnya basket Gorontalo harus masuk PON, wajib. Itu kan, kalau nggak 5-on-5, 3x3, kita bantu. Saya bilang bikin kompetisi di sini yang bagus, kirim aja ke tempat saya di Tangerang, bisa latihan sama klub IBL. Gitu. Jadi saya bilang pokoknya Gorontalo harus maju basketnya, karena saya hobi basket gitu, jadi mesti maju, kita dukung gitu. Jadi adik-adik yang memang suka basket, kalau punya cita-cita menjadi pemain basket profesional, nah jalannya kita bukain. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Ini kita kenalan pertama kali,
ke depan mungkin kita bisa sering ketemu, ada di hobi basket, nanti kita akan bikin kegiatan-kegiatan basket ya, biar hobi-hobi adik-adik ini bisa tersalurkan gitu ya. Itu menjadi pebasket pun juga itu potensi juga gitu ya, cukup karir yang menjanjikan juga ke depan, karena industri olahraga ini akan maju ke depan di Indonesia gitu, beda sama dulu-dulu gitu ya gitu. Jadi saya rasa cukup dulu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan, silakan, feel free ya, kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang mau tanya-tanya ya gitu. Sambil makan silakan. Udah pesen makan? Udah, oke. Silakan. Terima kasih Kakak Rama Datau. Mungkin dari Kakak Rizal Datau juga untuk menambahkan. Bang Rama ini mencoba mengajak kita bahwa terkadang atlet ini tidak begitu dihargai prestasinya di Gorontalo ini. Itu yang terjadi sekarang. Tidak ada penghargaan buat atlet berprestasi. Sekarang Bang Rama Datau ini akan hadir di Gorontalo untuk mencoba membuka peluang itu kepada kawan-kawan semua. Yang persoalan yang terjadi sekarang adalah sudah adakah pemimpin yang peduli dengan potensi-potensi pemuda itu sekarang? Kita perlu menyatakan bahwa di Gorontalo ini belum ada yang peduli terhadap potensi generasi muda yang ada di Gorontalo. Maka kita butuh figur itu sebagai tempat menyalurkan kita, tempat untuk mengeluh generasi muda, bahkan untuk memperjuangkan semua keinginan kita. Maka kita butuh figur pemimpin itu. Bang Rama hadir di sini dalam rangka itu. Karena kenapa? Fasilitas beliau ada. Kalau persoalan basket, bahkan beliau punya klub internasional malah. Oleh karenanya kita berharap akan ada lahir para pebasket basket hebat dari Gorontalo ini. Kemudian yang kedua, bukan hanya dari sisi prestasi yang akan dipikirkan, bagaimana generasi muda ini bisa membangun sebuah usaha. Karena terkadang kalau kita masuk dunia politik, kita akan berhadapan dengan orang tua. Orang tua akan menyampaikan bahwa ya anak muda nahan diri dulu lah. Sementara anak-anak muda menyampaikan orang tua harus tahu diri lah. Dengan dunia sekarang tidak begitu lagi. Siapa yang punya prestasi dia harus naik. Ini yang Bang Rama aja baru umur berapa sekarang? 41. Tapi beliau udah direktur di berbagai macam perusahaan. Beliau udah mampu memegang sebuah tim klub. Dan bahkan insya Allah kita akan percayakan sebagai pejuang bagi generasi muda yang ada di Gorontalo ini. Itu dulu yang perlu kita sepakati, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus butuh pemuda yang satu umur katakanlah, yang satu jiwa, satu pemahaman dengan keinginan para generasi muda. Oleh karenanya mungkin ada yang perlu disampaikan oleh kawan-kawan ini untuk disampaikan kepada Abang Rama ini. Nanti kalau bahasa biasa juga bisa nanti kami akan terjemahkan. Karena beliau ini orang Gorontalo asli sebetulnya, tidak ada campuran. Beliau ponakannya Pak Rahmat Gobel. Tahu nggak Pak Rahmat Gobel? Semua tahu Pak Rahmat Gobel ya. Beliau adalah calon pemimpin ke depan yang dibawa oleh Pak Rahmat Gobel untuk Gorontalo, insya Allah. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, izin Kak Rama Datau, yang lain juga ada coach dari versi Dago juga hadir. Dari tadi berbicara soal basket, kebetulan kami sebagian dari tim itu diundang di sini bukan dari basket, melainkan dari tim futsal. Mungkin saya sepakat kalau misalnya ada sosok figur yang nanti insya Allah bakal bisa menjadi yang bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi atlet anak-anak muda di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo. Saya sangat berharap, karena kita lihat juga prestasi di Prapon, di PON, meskipun alhamdulillah ada dari e-sport dari Gorontalo Pak kemarin e-sport ya, medali perak ya, Bayu Habibie itu sempat ya, takraw juga ada. Cuman kalau untuk basket dengan futsal kayaknya
masih jauh untuk menggapai PON. Harapnya kami bisa diberikan wadah dari pemerintah dan mungkin dari Kak Ramada tahu selaku sosok figur yang nanti mungkin bisa memimpin generasi milenial di beberapa tahun ke depan. Terima kasih, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada malam ini. Yang saya hormati salah satu tokoh muda, salah satu pengusaha muda asal Gorontalo, Kakak Ramada Tahu, yang kebetulan beliau juga ini merupakan ketua saya di salah satu organisasi saya partai. Beliau adalah ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Gorontalo. Mungkin tema saya malam ini, yang ingin saya singgung malam ini, agak sedikit lari ya dari tema kakak-kakak yang terlebih dahulu telah dibahas. Saya kalau masalah olahraga sih saya lebih condong ke sepak bola. Seperti disampaikan oleh saudara Alan tadi, bahwa di Gorontalo itu bukan hanya sekedar basket, tapi begitu banyak olahraga yang bisa berprestasi di tingkat nasional, terutama sepak bola. Kemarin saya berkomunikasi bersama Kak Rizal Datau juga. Kebetulan di Gorontalo itu saat ini ada salah satu organisasi sepak bola yang telah berakhir masa jabatannya. Nah, untuk itu kemarin kami sempat berbincang-bincang juga bersama beberapa pengurus sepak bola di Provinsi Gorontalo, menginginkan bahwa Kakak Ramada Tahu itu maju sebagai salah satu calon ketua ASPO PSSI Provinsi Gorontalo. Dan saya merasa bahwa Kakak Ramada Tahu ketika memimpin ASPO Gorontalo itu akan membawa perubahan terutama di cabang olahraga sepak bola. Maka dengan itu saya mungkin mewakili teman-teman pemerhati sepak bola Gorontalo berharap ke depan Kakak Rama sebagai calon pemimpin yang ada di Provinsi Gorontalo bukan hanya sekedar mewujudkan olahraga basketball, tetapi juga dapat memperhatikan olahraga-olahraga yang lain, sepertinya sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rama yang saya hormati bersama teman-teman pemerhati olahraga yang di Provinsi Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Memang kita ini butuh sosok pemerhati olahraga di Gorontalo. Saya bukan mau bilang tidak ada pemerhati, semua pemerhati, tapi kita butuh tokoh seperti itu, dan itu ada sama Kakak Rama karena beliau olahragawan. Saya sebagai ketua harian KONI Provinsi Gorontalo sudah melintang ini di semua cabang yang ada di Provinsi Gorontalo. Dari sepak bola saya 2 periode jadi ketua PSSI. Syukur alhamdulillah 2 periode itu saya bisa meloloskan sepak bola ke PON Riau sama PON Bandung. Cuma tahun kemarin kita tidak bisa lolos karena beda pemimpin. Jadi ini yang harus kita lihat ke depan, karena sampai hari ini juga kami akan berjuang bagaimana Gorontalo menjadi tuan rumah PON. Itu juga perlu saya aspirasikan, saya sampaikan ke Kakak Rama untuk bisa diperjuangkan di tingkat nasional, karena insya Allah ini akan jadi Sulteng, Gorontalo sama Sulut. Dan kita dari sekarang kita sudah akan memilah-milah. Contoh Bone Bolango, atlet apa yang akan dibina di sana, cabur apa, kota Gorontalo cabur apa yang harus dibina di kota, di kabupaten pun seperti itu. Jadi kita akan pisah-pisahkan untuk menghadapi PON Aceh sama Medan. 2024 itu PON Aceh sama Medan. Kita calon tuan rumah PON 2028 Gorontalo, Sulteng sama Sulut. Jadi 65 cabang olahraga ini kita bisa bagi
220 olahraga, satu cabang olahraga satu provinsi. Ini untuk pengembangan supaya fasilitas olahraga tidak akan tertumpuk di satu provinsi, karena itu memang sudah ada dalam aturan 3 provinsi bisa, 2 provinsi bisa, tapi jangan satu provinsi lagi. Kalau satu provinsi itu akan tertumpuk di situ semua penyu, semua cabang olahraga, fasilitas olahraga hanya tertumpuk di satu provinsi. Jadi ini hanya perlu saya sampaikan, ini menyemangati teman-teman, adik-adik, supaya 2008 ini kita harus berprestasi, karena kita akan jadi tuan rumah. Jadi jangan patah hati bahwa basket tidak bisa, bola voli tidak bisa. Ini ada peluang berapa tahun kita akan membina cabang-cabang olahraga. Ini hanya perjuangan ini kepentingan adik-adik, bukan kepentingan saya lagi, karena saya hitung-hitung di 2028 itu sudah tua. Sudah umur 59. Jadi ini perjuangan untuk adik-adik, bukan untuk kepentingan saya, karena saya sudah mungkin kurang jadi penonton. Insya Allah ini akan tetap, kita harus minta dukungan, terutama sama Kakak Rama dengan Kakak Rahmat Gobel. Perjuangan ini insya Allah menjadi tuan rumah, bisa sukses di 2024, dan ini yang perlu kita dukung bersama. Siapa yang menjadi pemimpin di Gorontalo harus memperhatikan olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo. Itu penting, karena itu keinginan anak-anak muda kita, anak-anak milenial kita. Jadi ini perlu saya sampaikan. Terima kasih lagi sekali lagi kepada teman-teman, dan ini kepada adik-adik, tetap berlatih dan berjuang bagaimana prestasi olahraga di Gorontalo bisa meningkat. Mewakilkan keluhan anak-anak basket di Gorontalo. Kebetulan kalau bicara soal prestasi, baru-baru ini ada event di Limboto, itu Irawan Cup. Itu anak-anak Gorontalo melawan anak-anak dari Palu, anak-anak dari Luwuk Banggai. Berbicara prestasi, itu yang menang adalah alhamdulillah anak-anak Gorontalo semuanya, dari kategori umur 18 tahun ke bawah, umur 22 tahun ke bawah, dan juga untuk di divisi utama. Yang saya lihat sih, anak-anak Gorontalo ini bisa berprestasi tanpa sponsor apapun. Hormat juga Kakak Rama Datau, selamat datang, salam berjumpa lagi dengan kita semua di sini. Dan yang terhormat hadir yang sudah bisa datang dan menyediakan waktunya untuk kita bisa sama berkumpul, berbicara masalah kondisi olahraga dan khususnya basket. Seperti sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh pembicara sebelumnya tentang dukungan dan support aja sebenarnya. Karena kalau mau dilihat dari sumber daya manusia, sumber pemain-pemain yang ada, mereka ini pemain-pemain yang potensial, yang siap untuk digojlok, yang siap untuk diarahkan, dan yang siap untuk berprestasi di ke depan sana. Jadi kita sangat berharap punya sebuah harapan itu tadi, ada seperti sosok yang ditonjolkan, ada sosok yang luar biasa, passionnya untuk di olahraga juga dari Kakak Rama Datau, yang seperti kita semua tahu bahwa kita memiliki klub Tangerang Hawks. Kita juga doakan juga yang pastinya terbaik yang akan dicapai dari setiap langkah-langkah bagi kebutuhan klubnya. Dan buat kita semua yang ada di Gorontalo sini, kita semua doakan yang terbaik buat Kak Rama. Jadi untuk kita pun yang ada di Gorontalo di sini juga, saya harapkan juga dari berbagai macam pihak kita bekerja sama, satu kalangan, dua kalangan, satu dua klub ataupun instansi tertentu. Tapi seperti kalau saya secara pribadi, saya lebih melihat kepada sebuah generasi muda, anak-anak yang cinta dengan basket, dengan olahraga ini. Dan saya harap memang senior-senior dan pihak-pihak terkait bisa memberi dukungan yang maksimal juga untuk anak-anak. Saya pikir dari saya sekian aja. Terima kasih Kak. Selamat untuk adik-adik. Ya, ini suatu kebanggaan. Ya, olahraga Gorontalo mesti maju. Kenapa saya mungkin saya tidak jawab satu-satu, ya, khusus yang tadi mengenai Aspro PSSI, ya, terus terang itu artinya saya ini kalau mau
melakukan suatu, atau misalnya di organisasi saya maju ini, saya mesti memahami betul industri seperti apa gitu. Karena buat saya jabatan itu bukan buat gaya-gayaan, tapi jabatan itu adalah tanggung jawab gitu. Apalagi kalau kita menjabat di sesuatu organisasi kepemudaan, organisasi partai, semua itu kan milik publik. Ada perusahaan, kalau perusahaan kan punya saya sendiri gitu. Mengenai dari ketua mengenai PON ya, tentu akan menjadi suatu kebanggaan kita bersama kalau Gorontalo bisa berhasil menjadi tuan rumah PON 2028 ya, bersama dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara ya. Saya akan bicara sama Kak Rahmat Gobel ya, mungkin untuk bantu juga bicara sama KONI ya, bantu untuk melobi agar Gorontalo bisa menjadi sebagai rumah. Tapi tentu ini harus kerjasama semua pihak, nggak bisa bergantung satu orang dua orang gitu ya, karena untuk menjadi tuan rumah itu mesti memiliki infrastruktur, nggak gampang kan, fasilitas olahraga yang memadai, lain-lain, tidak hanya fasilitas olahraganya aja. Contoh basket ini Perbasi pusat kita lagi mengajukan dan sudah ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Piala Asia basket, yang dinilai bukan hanya fasilitas olahraga stadionnya aja, tapi pendukungnya, hotelnya dan lain-lain gitu. Jadi ini tentu mesti ada kerjasama dengan pemerintah, baik provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah, mengenai prestasi atlet-atletnya, itu tadi saya setuju, misalnya Kabupaten Bone Bolango fokus kemana, ini kemana ya, atau juga bisa libatkan swasta sebagai bapak angkat gitu. Nah, saya siap kalau untuk basket gitu kan, nanti mungkin kalau kita nggak 5 on 5 3x3 dulu kan gitu ya kan, 3x3 kalau atlet 5 on 5 belum begitu, ini 3x3 nanti bisa latihannya di Jakarta gitu untuk PON di tempat saya, karena kalau Jakarta gampang ketemu lawan tanding kan, kalau di sini kan mungkin susah untuk yang ini, jadi sehingga ini kan, apalagi Kak Michael ini adiknya ini masuk di tim saya nih, Mario Gerungan ya, udah pensiun ketarik nih gitu. Jadi kalau basket saya siap untuk menjadi bapak angkatnya untuk PON. Makanya saya habis dari sini juga mau rencana ketemu teman-teman Perbasi Gorontalo, saya lagi challenge mereka untuk kita buat kompetisi bola basket. Kalau di bola kan udah ada Liga 3 ya, nah ini basket kita buat kompetisi yang rutin ya, bukan kompetisi asal kompetisi, tapi memang untuk prestasi gitu, agar ya adik-adik yang hobi basket bisa tersalurkan gitu. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.